Halo teman-teman, perkenalkan saya Diska Rananda selaku perwakilan dari kelompok Manggisara yang terdiri dari Naufal Humanul Hakim, Niluh Nia Devi, Rahmat Rifki R, dan saya sendiri Diska Rananda. Hari ini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang optimalisasi analisis data untuk peningkatan kinerja pendidikan dengan Power BI. Yang terhormat kepada Ibu Hesti Mediatama selaku mentor pembimbing capstone kami. Baik, berikut adalah beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada permasalahan singkat, kedua usulan solusi, kemudian demonstrasi solusi, dan yang terakhir manfaat solusi. Masalah yang akan diselesaikan adalah kurangnya pemanfaatan data secara optimal oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan kinerja mereka, seperti data akademik siswa, absensi, dan evaluasi kinerja mentor yang seringkali tidak digunakan dengan baik untuk analisis yang mendalam dan pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian, solusi yang diusulkan adalah mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Power BI. Dashboard ini akan memantau berbagai indikator kinerja pendidikan seperti tingkat kelulusan, nilai ujian, absensi siswa, dan evaluasi kinerja mentor. Dan fitur-fitur yang disediakan meliputi visualisasi data yang informatif seperti grafik batang, diagram lingkaran, dan chart. Kemudian fitur interaktif seperti filter dan slicer. Selanjutnya, untuk demonstrasi saya serahkan kepada rekan saya, Niluh Nia Devi. Oke, terima kasih. Jadi di sini kami menampilkan dashboard. Yang ada dua dashboard, yaitu siswa dan mentor. Jadi yang pertama itu ada dashboard siswa yang telah kami buat. Kami menampilkan pembuat visualisasi slicer menggunakan visualisasi slicer untuk menampilkan kehadiran di tanggal 9 Agustus misalnya dan 15 Agustus. Jika kita tekan 9 Agustus, maka akan tampil siswa yang hadir di 9 Agustus itu berjumlah 48 siswa. Nah, dan di sini selanjutnya ada jenis visualisasi card untuk menampilkan seluruh jumlah pengawas dan seluruh jumlah siswa. Jadi keseluruhan siswa ada 100. Nah, selanjutnya kami menampilkan visualisasi menggunakan donut card, yaitu untuk menampilkan presentasi atau masing-masing kategori melihat perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dan jumlah siswa yang tidak lulus. Seperti yang kita lihat di sini, ada keterangan lulus siswa rata-rata dengan rata-rata nilai 83,74. Nah, selanjutnya kami membuat visualisasi itu menggunakan scatter plot atau scatter chart. Di sini untuk menampilkan hubungan antara variabel antara tren nilai UAS dan UTS berdasarkan siswa, ID siswa, dan gendernya. Nah, selanjutnya kami membuat tabel. Ini adalah tabel untuk melihat detail dari data siswa tersebut, mulai dari siswa ID, nama, umur, dan seterusnya sampai pada tanggal. Ini. Nah, selanjutnya kami membuat sebuah bar chart untuk menampilkan hasil evaluasi pengawas dengan membandingkan nilai antar kategori. Seperti ini. Jadi nilai dengan nama pengawas misalnya jumlah penguasaan materinya sekian, penjelasan materinya sekian ada 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kami membuat lagi sebuah bar chart untuk menampilkan rata-rata nilai siswa berdasarkan pelajaran dan gendernya. Nah, bisa kita lihat di sini, misalnya pelajaran kimia, gender laki-laki dengan rata-rata nilai 85 dan 15. Nah, di sebelah sini juga ada untuk perempuannya dengan rata-rata nilai 83,83. Nah, selanjutnya kami menggunakan kolom chart untuk menampilkan distribusi data dan memudahkan untuk melihat perbandingan jumlah siswa dalam rentan nilai UTS yang berbeda, seperti ini. UTS, nah, dapat kita lihat seperti ini nilainya. Nah, kemudian selanjutnya ada line chart untuk menampilkan nilai siswa berdasarkan
tren dari waktu ke waktu seperti ini. Dengan berdasarkan ID-nya dapat dilihat secara berkesinambungan seperti berjalan seperti ini. Nah, yang kedua adalah masuk pada dashboard mentor. Di dashboard mentor ini kami menampilkan yang pertama menggunakan visualisasi pie chart. Di pie chart ini kami menampilkan persentasi perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapatkan hasil evaluasi promosi, mutasi, dan PHK. Seperti dapat dilihat, hasil evaluasi promosi jumlah sebesar yang mendapatkan promosi itu adalah 15 dan persentasi 45,45%. Nah, yang kedua kami menggunakan line chart untuk di sini menggunakan area chart untuk melihat mengidentifikasi pola atau tren yang muncul berdasarkan usia seperti ini. Dan ini nilai kinerjanya. Kemudian selanjutnya ada scatter plot lagi atau scatter chart untuk menampilkan hubungan antara variabel. Dalam hal ini kita membantu melihat bagaimana usia dan masa kerja mempengaruhi nilai kinerja mentor secara bersamaan. Seperti ini dapat kita lihat nilai kinerja 98, jumlah usia 45 dengan masa kerja mentor 20. Nah, selanjutnya ada bar chart untuk menampilkan masa kerja dan hasil evaluasi mentor. Nah, di sini dapat kita lihat pegawai dan ini nama-nama pegawainya dengan hasil evaluasi kerjanya sekian dan dia termasuk di mutasi. Kemudian selanjutnya ada bar chart lagi untuk melihat hubungan antara pelatihan dan kinerja dalam satu tampilan. Nah, dalam hal ini kita membantu dalam identifikasi apakah pelatihan ini memiliki dampak pada kinerja pegawai. Dapat kita lihat nama pegawai dan nilai kinerjanya sekian-sekian sampai pada di. Oke. Nah, di sini slicernya jika kita tekan nama Miko, dia masih termasuk dalam mutasi hasil evaluasinya. Nah, di sini ada yang berbeda kan? Dari Sarini, dia hasil evaluasi kinerjanya dia masuk di PHK. Oke? Baik, itu tadi pemaparan hasil dari demonstrasi Power BI dengan judul optimalisasi analisis data untuk peningkatan kinerja pendidikan yang telah kami buat. Selanjutnya saya kembalikan ke Diska. Lalu kesimpulannya, solusi yang diusulkan diyakini efektif karena Power BI menyediakan alat yang kuat untuk analisis data yang mendalam dan visualisasi yang mudah dipahami. Dengan fitur interaktif, pengguna dapat dengan mudah menelusuri dan menganalisis data sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembaruan otomatis dari Excel 365 memastikan data selalu up-to-date, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut adalah yang paling relevan. Udah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.